Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas jaringan syarat tiruan akan mempresentasikan mengenai proyek kelompok kami yang berjudul penyelesaian manual jaringan radial basis function. Next. Nah, dari kelompok kami beranggotakan 5 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Maria Lorenza dengan NIM akhir 10, kemudian teman saya Nabila Adinda dengan NIM akhir 16, kemudian ada Niken Aditya dengan NIM akhir 45, lalu ada Abi Yudiki dengan NIM akhir 56, dan yang terakhir ada Aulia Sihelau dengan NIM akhir 63. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi jaringan fungsi radial basis function atau biasa disingkat RBF ini merupakan alternatif dari jaringan MFN yang telah dikembangkan. Nah, jaringan ini terdiri dari 3 layer yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. RBF ini memiliki 2 tahap pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu metode tanpa pengawasan yang menghasilkan berlatih, dan tahap kedua yaitu metode dengan pengawasan yang membuahkan solusi linear. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar RBF dengan output satu keluaran. Di situ ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Next. Kemudian saya mengenai algoritma RBF, di mana algoritma RBF ini terdapat 2 tahapan, yaitu tahap yang pertama yaitu training jaringan, dan yang kedua ada validasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai training jaringan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang pertama yaitu menginisialisasi parameter RBF, yaitu ada CI, alfa I, WI1, B, batas error, dan maksimal iterasi, di mana CI ini sebagai centroid, alfa I ini sebagai distribusi parameter, WI1 ini sebagai bobot, dan B ini sebagai bias. Lalu yang kedua yaitu kita memasukkan data training, yaitu data hasil normalisasi. Kemudian langkah yang ketiga, kita menghitung fungsi aktivasi Gaussian pada hidden layer dengan menggunakan persamaan yang telah tertera di layar sebagai berikut. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita menghitung sinyal keluaran hasil aktivasi Gaussian pada output layer dengan menggunakan persamaan yang telah tertera sebagai berikut. Next. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung error jaringan, yaitu dengan menggunakan persamaan delta sama dengan T dikurangi Y dikali Y aksen. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita menghitung koreksi error bobot dan bias untuk mengupdate bobot lapisan dengan menggunakan persamaan yang telah tertera. Langkah yang ketujuh, kita mengupdate bobot dan bias pada hidden layer ke output layer berdasarkan koreksi error bobot dan bias dengan menggunakan persamaan yang sudah tertera di layar. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita mengulangi langkah 3-7 hingga jaringan menghasilkan error sesuai dengan maksimal error atau maksimal iterasi yang ditentukan dengan menghitung error jaringan dengan menggunakan persamaan yang telah tertera. Next. Nah, di tahap sebelumnya jika hasilnya sudah sesuai maka kita akan lanjut ke tahap validasi. Di mana caranya yang pertama yaitu kita menginisialisasi parameter RBF sama seperti di atas, yaitu ada CI, alfa I, WI1, B, batas error, dan maksimal iterasi dari hasil training sebelumnya. Lalu yang kedua, kita menghitung fungsi aktivasi Gaussian dengan persamaan yang telah tertera. Lalu untuk langkah yang ketiga, kita menghitung sinyal keluaran dari hasil aktivasi Gaussian pada output layer dengan menggunakan persamaan tersebut. Next. Nah, kemudian ini ada flowchart RBF. Saya akan menerangkan sedikit mengenai flowchart ini. Yang pertama kita akan mulai, lalu kemudian kita akan menginput data yang akan kita kerjakan, lalu kita akan memproses data tersebut, lalu akan masuk tahap data training, lalu kita akan melihat apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita akan masuk ke tahap validasi. Jika tidak, kita akan melakukan perbaikan pada hidden layer. Next. Nah, ini sudah mulai masuk kepada perhitungan manual RBF. Nah, ini data yang kami gunakan sebagai berikut. Next. Selanjutnya untuk perhitungan manual RBF-nya dimulai dari langkah 1 yaitu normalisasi data X1 dan data X2, di mana X1 itu untuk data tinggi badan dan X2 itu berat badan.
Normalisasi ini menggunakan rumus X1 sama dengan X1 dikurangi dengan min X dibagi max X dikurangi min X, di mana dalam hal ini untuk nilai minimum dari X1 dan X2 berturut-turut adalah 51 dan 3,5. Kemudian untuk nilai maksimum dari X1 dan X2 berturut-turut adalah 72,5 dan 8,5. Selanjutnya, sebagai contoh untuk mencari nilai normalisasi X1, ada data dari tinggi badan di slide sebelumnya, yaitu 65 dikurangi dengan 51, yaitu dari nilai minimum X1, dibagi dengan 72,5, yaitu maksimum dari X1, dikurangi dengan 0,65. Didapatkan hasilnya yaitu 0,65. Hal ini dilakukan berulang sampai dengan data ke-15, baik untuk data tinggi badan dan berat badan. Next. Selanjutnya, setelah diperoleh data hasil normalisasi untuk tinggi badan dan berat badan di slide sebelumnya, kita tentukan untuk sentroidnya, di mana kelompok kami menggunakan 3 sentroid. Untuk sentroid pertama, yaitu data dari 0,65,0,46. Untuk sentroid 2 itu 0,19 dan 0,40. Sentroid 3 0,05 dan 0,60. Next. Langkah ketiga yaitu menghitung fungsi basis radial atau RBF-nya. Rumus yang digunakan yaitu RBF dari X, C dari data sebelumnya yang kita tentukan sentroidnya dengan rumus sesuai yang ada di layar, di mana dalam hal ini untuk nilai sigmanya kita asumsikan 1 karena untuk kesederhanaan. Selanjutnya, untuk menghitung nilai RBF ini, kita menggunakan kombinasi data input dan pusat clustering. Next. Selanjutnya ini langkah 3 masih dari menghitung fungsi basis radial atau RBF-nya. Dari RBF yang pertama tadi yaitu 0,65 dan 0,46 diperoleh hasil sebagai berikut. Ini untuk sentroid 1. Selanjutnya. Dan ini untuk sentroid yang kedua. Lanjut lagi. Ingat ketiga. Setelah didapatkan hasil dari masing-masing fungsi RBF-nya, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu next. Tahap keempat yaitu membentuk matriks R dan matriks Y. Di mana tadi untuk kolom pertama itu untuk sentroid 1, kolom kedua itu untuk sentroid 2, kolom ketiga itu untuk sentroid 3, di mana itu hasil dari masing-masing nilai berdasarkan RBF yang sudah dicari sebelumnya. Kemudian terdapat juga matriks Y yang diperoleh dari output yang di data awal tadi diperoleh dengan nilainya sebagai berikut sesuai yang ada di layar. Selanjutnya, sebagai informasi tambahan untuk output tadi itu 0 dan 1, di mana 0 itu gizinya kurang dan 1 itu gizinya baik. Selanjutnya untuk langkah kelima, pelatihan bobot lapisan keluaran, di mana kita menggunakan rumus yaitu W sama dengan R transport kali R, kemudian di inverse dikali dengan R transport dikali Y, didapatkan nilai W-nya sebagai berikut, yaitu ada 3,25281624, W yang kedua itu min 10,82342975, W3 yaitu 8,38583252. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk langkah selanjutnya, langkah ke-6, mengecek apakah perhitungan bobot sudah sesuai dengan output dengan menggunakan sentroid yang pertama tadi, kemudian menggunakan rumus RBF dengan X baru,
dan sentroid yang telah ditentukan pada sebelumnya. Dan ditemukan hasil seperti berikut. Next. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita menghitung untuk sentroid yang kedua. Didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Dengan menggunakan rumus yang sama untuk perhitungan bobot, apakah sudah sesuai dengan output, untuk sentroid yang ketiga. Didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Lanjut. Menghitung output prediksi atau Y prediksi menggunakan W dengan bobot W1 sama dengan 3,25 sekian, W2 min 10,82 sekian, W3 sama dengan 8,38 sekian. Dengan rumus Y prediksi RBF X CI kali WI. Next. Didapatkan hasil perhitungannya sebagai berikut. Hasil perkalian antara sentroid 1 dikali W1, sentroid 2 dikali W2, dan sentroid 3 dikali W3. Next. Kemudian hasil perhitungan dijumlahkan menggunakan rumus RBF X IJI kali WI dengan contoh perhitungan Y prediksi 1 RBF sentroid 1 kali bobotnya, kemudian RBF sentroid yang kedua dikali bobotnya, ditambah RBF sentroid 3 dikali dengan bobotnya, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 0,27 sekian. Next. Kemudian hasil perhitungan dijumlahkan menggunakan rumus berikut, diperoleh hasil Y prediksi dan output sebenarnya. Jika Y prediksi kurang dari 0,5, maka bernilai 0. Sebaliknya, jika Y prediksi lebih dari 0,5, bernilai 1. Next. Langkah 7, evaluasi kinerja model. Evaluasi kinerja model dengan cara mengecek bobot menggunakan data tes. Berikut untuk data tesnya. Next. Kemudian dari data tes yang sebelumnya, data dinormalisasikan dengan rumus yang sudah ada pada penjelasan pada data training di atas, diperoleh normalisasi datanya sebagai berikut dengan tinggi badan 0, berat badan 0, output 0, dan selanjutnya. Kemudian ditentukan sentroid dengan sentroid pertama 0,65 dengan 0,46, sentroid kedua 0,19 dan 0,40, kemudian yang terakhir sentroid 3 0,05 dan 0,60. Kemudian menghitung nilai bobot yang diperoleh data training adalah W1 dengan 3,25 sekian, W2 min 10,82 sekian, dan W3 8,38 sekian. Kemudian diuji nilai bobot di atas menggunakan rumus RBF X, C sama dengan E pangkat X min C kuadrat atau rumus jarak per 2 sigma kuadrat, sehingga diperoleh RBF-nya secara keseluruhan. Caranya sama dengan perhitungan data training sebelumnya. Kemudian next. Selanjutnya, menghitung rumus RBF dikali bobot. Sentroid 1 dikali dengan bobot 1, sentroid 2 dikali dengan bobot 2, sentroid 3 dikali dengan bobot 3, dan hasilnya sebagai berikut. Next. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah Y prediksi sama dengan sekian. Kemudian ditentukan jika Y prediksi kurang dari 0,5 maka bernilai 0. Sebaliknya jika Y prediksi lebih
besar daripada 0,5 bernilai 1. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut yang sama dengan output sebenarnya. Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai bobot yang digunakan sudah sesuai sehingga menghasilkan output yang sama dengan output awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa W yang diperoleh sudah valid. Next. Kemudian langkah 7, evaluasi kinerja model. Evaluasi prediksi menggunakan matriks-matriks sebagai mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, atau confidence of determinant atau R kuadrat untuk membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya dari data uji. Yang pertama akan dihitung menggunakan MSE dengan rumus sebagai berikut. Next. MSE sama dengan 1/15 karena data yang digunakan adalah 15, kemudian Y true adalah nilai output awal yang digunakan, ini untuk data training yang pertama, 0 dikurang Y prediksi yang diperoleh pada data training, sehingga diperoleh MSE untuk data training adalah 0,251, sekian. Next. Kemudian perhitungan menggunakan root mean squared error, rumusnya adalah akar dari MSE sama dengan RMSE sama dengan 0,50 sekian, kemudian dihitung menggunakan MAP atau mean absolute prediction error dengan rumus sebagai berikut. Yang digunakan pada perhitungan ini adalah data training, output training, Y prediksi pada data training, sehingga diperoleh MAP-nya sebesar 21,93%. Next, kemudian akan selanjutnya, langkah ke-8, interpretasi dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai bobot W yang digunakan sudah sesuai sehingga menghasilkan output yang sama dengan output awal. Maka dapat disimpulkan bahwa W yang diperoleh sudah valid, dan untuk perhitungan MSE, RMSE, dan MAPE, berikut ini adalah interpretasi hasil dan pengambilan keputusan untuk setiap metrik evaluasi. Next. Untuk interpretasi MSE, mengukur rata-rata dari kuadrat kesalahan prediksi. Semakin rendah nilai MSE, maka semakin baik kinerja model prediksi. Untuk pengambilan keputusannya, meskipun nilai MSE 0,25 ini tergolong rendah, hal ini menunjukkan bahwa prediksi memiliki kesalahan yang serupa dalam model-model ini. Perhatian ekstra mungkin diperlukan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Next. Kemudian untuk RMSE, RMSE adalah akar kuadrat dari MSE dan memberikan gambaran tentang seberapa besar kesalahan sebenarnya dalam satuan yang sama dengan variabel yang diamati. Untuk RMSE sendiri, semakin rendah nilainya, maka semakin baik kinerja model prediksi. Pengambilan keputusannya, RMSE bernilai 0,5 yang menunjukkan tingkat kesalahan cukup rendah. Prediksi memiliki kesalahan sekitar 0,5 dalam satuan yang sama dengan variabel yang diamati. Next. Selanjutnya ada MAPE. MAPE ini mengukur kesalahan prediksi dalam persentase dari nilai aktual. Semakin rendah nilai MAPE-nya, semakin baik kinerja model prediksi. Untuk pengambilan keputusannya, MAPE bernilai 21,93%, yang menunjukkan bahwa kesalahan prediksi dalam persentase dari nilai aktual ini cukup rendah. Hal ini menandakan bahwa model-model ini memiliki tingkat ketepatan yang cukup baik dalam memprediksi nilai sebenarnya. Next. Terakhir, kesimpulannya untuk pengambilan keputusan akhir, meskipun MSE dan RMSE menunjukkan kesalahan yang cukup rendah dalam model-model ini, MAPE menyoroti bahwa kesalahan prediksi dalam presentasi dari nilai aktual
cukup baik. Akan tetapi nilai bobot U yang diperoleh sudah valid karena sudah membuktikan bahwa output prediksi sama dengan output awal. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.